Pertemuan yang tak terduga. Bab 4. Selamat sayang, akhirnya kita bisa menyingkirkan wanita mandul itu. Mama gak nyangka kamu bisa gerak cepat seperti itu, ucap Ningsih kepada anak kesayangannya itu. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa di antara tamu yang datang ada 2 orang mata-mata yang menyusup untuk mengawasi mereka. Mereka telah berhasil merekam percakapan ibu dan anak itu. Selanjutnya, tinggal melaporkan hasil kerja tersebut pada atasan mereka, Sam. Sebuah rencana pun bermunculan. Ia tak akan membiarkan seseorang melukai harga dirinya. Perbuatan Rudy kepada Neni telah menyinggung harga dirinya. Sam sama sekali tidak pernah berpikir untuk tidur dengan istri orang. Tapi sekarang, karena perbuatan Rudy, ia malah ikut terjebak dalam masalah pelik yang menjijikan dan sangat ia hindari. Selepas kepergian 2 anak buahnya itu, Sam kembali mendengarkan rekaman suara itu. Lalu di detik berikutnya, pria ini teringat dengan wajah Neni. Tenang Neni, aku pasti akan membalas kelicikan mereka. Lihat saja nanti, ucap Sam sambil mengepalkan tangannya. Tak banyak berpikir, Sam segera beranjak dan meninggalkan restoran ini dan kembali ke kantor. Untuk membantu sahabatnya supaya bisa melupakan kesedihan, Indri memberikan pekerjaan kepada Neni untuk bekerja di restoran miliknya. Mudah-mudahan dengan bekerja akan membuatmu lebih baik. Sambil kita cari cara untuk balas dendam dengan keluarga jahat itu, ucap Indri, sembari membantu Neni menghapus air mata sahabatnya ini. Neni tersenyum, kembali mencoba menutupi luka hatinya. Meski sulit, tapi dia sudah bertekad untuk bangkit lagi. Sudah sebulan Neni diusir dari rumahnya. Meskipun dia sibuk bekerja, tapi kadang dia masih teringat dengan pengkhianatan suaminya. Bersyukur dia punya Indri yang selalu mengingatkan bahwa dia masih punya Tuhan. Indri selalu mengingatkan Neni agar dia memasrahkan segalanya pada Tuhan jika tak mampu membalasnya sendiri. Malam ini seperti biasa, Neni kembali melanjutkan tugasnya, menghitung jumlah pemasukan dan pengeluaran restoran milik sahabatnya, Indri. Ya, Neni dipercaya Indri untuk membantu mengelola keuangan di restoran itu. Dengan senang hati Neni pun menerima pekerjaan itu. Gimana pemasukan hari ini? Rame? Tanya Indri tiba-tiba datang, membawa 2 cangkir kopi untuk mereka berdua. Rame dan lancar bos. Semua pemasukan sudah dihitung. Uangnya juga pas. Tak kurang sepeser pun, ucap Neni, sembari menyerahkan buku rekap penjualan restoran itu. Wah, kamu memang dari dulu selalu pintar. Oh iya, jangan lupa, besok restoran kita disewa orang buat pesta. Udah siap dekornya? Tanya Indri semangat. Udah Bu Bos, tenang aja. Semua sudah ready. Semua stok makanan juga sudah ready. Pokoknya semua sudah sip. Cuma MC-nya ini, bisa apa enggak besok? Jawab Neni sedikit resah. Tenang soal MC. Besok biar saya yang ngisi. Tenangkan dirimu. Aku sudah biasa melakukannya. Jawab Indri dengan senyuman.
Alhamdulillah, udah deal lah ini. Baiklah, aku mau tidur. Besok kita kerja lagi. Ajak Neni kemudian. Mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Neni berangkat terlebih dahulu ke restoran. Sebab dia adalah penanggung jawab acara pesta yang memakai jasa restorannya. Namun, saat semua tamu undangan sudah datang dan siap memulai acara, anak yang ulang tahun malah ngambek. Dia gak mau turun dari mobilnya. Kenapa? Apa ada masalah, suster? Tanya Neni pada babysitter yang mengasuh anak tersebut. Iya kak, anak ini tidak mau pestanya kak. Jawab babysitter itu gugup. Kenapa? Tanya Neni. Dia ikut cemas sebab semua tamu sudah menunggunya. Papanya masih di perjalanan kak. Dia mau nunggu papa katanya. Jawab gadis muda itu. Neni pun mencoba mendekati anak itu. Selamat siang. Aduh, tampannya anak ini. Puji Neni dengan senyuman. Lihat saja dia suster. Dia sangat tampan dan manis. Sanjung Neni. Agar bocah ini mau turun dan menyambut para tamu undangannya. Enggak. Brian gak mau turun ke pesta itu. Brian mau tiup lilin sama papa. Papa juga udah janji mau bawain mami baru buat Brian. Jangan bujuk Brian lagi. Pergi. Pinta bocah tampan itu lagi. Brian tidak boleh mengecewakan tamu sayang. Brian harus tetap sapa mereka. Biar apa? Biar mereka nggak kapok datang ke pestanya Brian. Bagaimana? Nego Neni lembut. Brian menatap Neni. Neni membalas tatapan itu dengan senyum. Dan akhirnya Brian pun menurut. Tapi Brian tidak punya teman untuk menyapa mereka kak. Maukah kakak menemani Brian? Tanya bocah tampan itu. Baiklah sayang, hari ini kakak akan menemanimu. Kakak akan menemani setiap langkahmu hari ini. Bagaimana? Ucap Neni dengan senyum manisnya. Benarkah? Benarkah kakak mau menemaniku? Tanya Brian semangat. Tentu saja, kakak siap menemani Anda. Bagaimana kita? Let's go! Neni tersenyum sembari mengulurkan tangan. Brian pun membalas uluran tangan itu, lalu tersenyum gembira. Suasana pesta ulang tahun bocah yang kini genap berusia 6 tahun itu terasa sangat meriah dengan bantuan Neni. Wanita cantik itu begitu baik berperan. Neni begitu tulus melakukan apapun yang Brian mau. Termasuk mendampinginya meniup lilin, memotong kue, dan membagikan potongan kue itu untuk beberapa teman dekat Brian di sekolah. Kesedihan Brian berangsur menghilang seiring berjalannya waktu. Brian begitu menikmati pestanya, meski tanpa papa tercinta. Brian terlihat antusias mengikuti permainan yang disusun rapi oleh MC di sana. Tepuk tangan dan tawa bahagia menghiasi pesta tersebut. Pesta sudah berakhir, namun Brian malah tidak mau pulang. Ia tak ingin berpisah dengan Neni. Brian merasa Neni sangat baik dan pengertian kepada dirinya. Brian ingin tetap di sini, setidaknya sampai malam tiba. Babysitter yang kini menjaga Brian jadi kebingungan membujuk Brian. Kemudian dia pun mencoba menelpon papa bocah tersebut. Baik pak,
Saya akan tetap menunggu dia menjaga adik sampai adik mau berpisah dengan kakak baik hati itu, ucap babysitter itu kepada Papa Brian di telepon. Gadis ini kembali ke dalam aula pesta, lalu memberitahu Brian jika dia boleh di sini sampai Brian mau pulang. Apa papanya masih di jalan, suster? Tanya Neni. Betul, Kak. Tapi katanya sebentar lagi sampai kok di sini, jawab suster itu. Lalu Neni kembali mendekati Brian dan mengajaknya bercengkrama seperti yang Brian inginkan. Sayang, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu bahagia dan mendapatkan apapun yang kamu mau, oke? Ucap Neni, sembari memeluk Brian yang saat ini cemberut karena tak ingin pulang dan tak mau berpisah dengan Neni. Jangan bujuk Brian. Brian mau di sini. Brian gak mau pulang, jawab bocah ini ketus. Brian boleh di sini sampai kapanpun Brian mau. Nanti kalau Brian udah mau pulang, Papa mau jemput katanya, jawab Neni dengan senyum manisnya. Bagaimana kalau sambil nunggu Papa datang, kita bercerita aja, ucap Neni kemudian. Cerita tentang apa? Brian bisa bercerita tentang keinginan Brian mungkin, bujuk Neni. Brian tidak tahu apakah keinginan Brian akan terwujud atau tidak. Brian takut memintanya pada Papa, jawab bocah lugu ini. Jangan begitu sayang. Bukankah Papa orang baik? Papa pasti kasih, jawab Neni lembut. Brian ingin punya mommy. Papa selalu bilang iya, tapi Papa tidak pernah bawa. Papa selalu bilang belum ketemu mommy yang baik untuk Brian. Brian capek dibohongin terus, jawab Brian. Lagi-lagi jawaban jujur dari seorang bocah lugu. Mungkin Papa ingin mencari mommy yang benar-benar baik untuk Brian. Harusnya Brian lebih sabar. Brian menatap Neni. Neni pun membalas tatapan itu dan tersenyum. Brian berdoa aja. Semoga mommy yang Brian inginkan segera dikirim oleh Tuhan. Bagaimana? Neni menarik halus tubuh bocah tampan ini, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang, membuat Brian merasa sangat nyaman. Brian akan berdoa pada Tuhan supaya Tuhan kirim mommy yang baik dan cantik seperti kakak. Bagaimana jika kakak saja yang jadi mommynya Brian? Kakak kan baik sama Brian. Papa pasti setuju, ucap Brian dengan senyum bahagia dan dipenuhi banyak harapan. Haha, dasar anak tampan. Bisa-bisaan aja permintaannya. Sudah, jangan aneh-aneh mintanya. Pokoknya kalau Brian kangen kakak, Brian boleh main ke sini. Kakak siap jadi tempat cerita untuk Brian. Bagaimana? Tawar Neni agar Brian melupakan permintaan aneh itu. Kakak sama aja dengan Papa. Selalu menolak apa yang Brian mau. Sudahlah, sebaiknya Brian pulang dan main sendiri, ucap Brian sedih. Ternyata si tampan ini jago sekali ngambek. Baiklah, Brian bisa manggil kakak dengan sebutan mommy. Mulai hari ini, kakak adalah mommynya Brian. Bagaimana? Suka? Ucap Neni tanpa bermaksud apa-apa. Neni hanya tidak ingin sahabat kecilnya ini merajuk. Namun sayang, apa yang diucapkan Neni
tak sengaja didengar oleh seseorang yang tak lain adalah papa dari bocah tampan ini. "Brian, ayo kita pulang," ucap pria itu. Spontan Brian pun meloncat dan berlari mendekati pria yang ia rindukan. "Papa!" sambut Brian dengan senyum bahagianya. Sedangkan Neni hanya diam terpaku di tempat duduknya. Sungguh ia tak berani melihat pria itu, karena Neni yakin pria itu mendengar apa yang ia ucapkan. Neni takut pria itu tak suka dengan jawaban yang ia berikan pada Brian. "Siapa dia, Brian?" tanya pria tampan itu. Suara seraknya terdengar tegas. "Itu Kak Neni, Papa. Dia yang nemenin Brian di pesta tadi. Dia sekarang mominya Brian, Papa. Apa Papa suka?" tanya Brian. Pertanyaan lugu itu membuat pria tampan itu terkejut dan juga membuat Neni tak kalah terkejutnya. Neni yang merasa tak enak hati bermaksud menjawab ucapan Brian. Namun niat Neni terhenti manakala ia tahu siapa papa bocah tersebut. Neni tercengang, terdiam tanpa kata. Begitupun dengan pria itu. Pria ini juga tercengang, tak menyangka jika ia akan bertemu lagi dengan wanita yang selama ini ia cari karena kasus penggerbekan di hotel sebulan yang lalu.